Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah. Ma aradat, orang ngarepake apa himmatu salikin, himmah atau sejogatine salik, an taqifa arep yen to mandek apa himmatu salikin indama ing dalem sandinge barang kushifa kang den buka apa ma laha tertentu himmatu salikin illa wanadat kejobolan ngundang hu ing salik apa hawatiful haqiqati piro-piro hatife hakikat, piro-piro swara tanpa rupane hakikat utawa kebenaran. Alladzi utai perkara tatlubu kang nubrih sapa sira iku amamaka ing dalem ngarep ira. Wala tabarrajat, lan ora mertelakake kaindahane apa dzawahirul mukawwanati pira-pira zahire pira-pira perkara kang ana, illa wanadat kejobolan ngundang ka ing sira apa haqaiquha pira-pira hakikate mukawwanat. Innama nahnu fitnah, kelawan pengundang innama nahnu fitnah. Innama nahnu aing pestine utai kita iku fitnatun fitnah. Fala takfur, mongko aja kufur sapa sira. Jadi tidaklah seorang salik berkeinginan untuk berhenti ketika terbukanya hijab atau tabir rohani baginya, melainkan suara kebenaran akan menyeru kepadanya, yang engkau cari masih ada di depan, janganlah berhenti di sini. Dan tiadalah segala ciptaan di dunia ini menampakkan keindahannya, melainkan hakikatnya akan menyeru kepadamu, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, maka janganlah engkau kufur kepadanya oleh karena kami. Jadi di sini salik ya, salik itu apa? Atau salik adalah pencari Allah, atau biasanya istilahnya di sini murid ya. Salik adalah orang yang mencari jalan menuju Allah. Orang yang pikirannya tertuju kepada Allah, ini namanya salik. Orang yang bercita-cita bisa wusul kepada Allah. Jadi tapi sebelumnya kita apa itu wusul? Sebelum kita cari apa atau wusul, maksudnya kok mencari Allah agar bisa wusul kepada Allah itu apa? Wusul itu apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bihi. Wusulmu kepada Allah adalah wusulmu sampaimu kepada ilmu bihi, pada mengetahui Allah, Tapi al ilmu di sini ilmu dzauq ya, ilmu yang bersifat dzauqiyah, bukan berupa ta'akkul. Kalau hanya sekedar ta'akkul itu orang ahli kalam, itu hanya istilahnya kesimpulan dari berpikir, itu di sini belum dikatakan ilmu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dzauq, ketika kita sudah mempunyai rasa siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Artinya kita bisa merasakan, kita sudah tidak terdikte lagi oleh
asbab-asbab kebiasaan sehari-hari. Karena kita kan sudah terdikte terbiasa ya. Jadi misalkan ada kambing melahirkan anak kambing, itu kita anggap biasa. Tetapi kalau ada kambing lahir dari batu, itu kita anggap sesuatu yang luar biasa. Padahal ya kedua-duanya sebenarnya ya luar biasa semua. Kalau kita berpikir secara jernih ya, bagaimana ya sama-sama itu sama-sama bahannya kalau diakalkan ya sama-sama kita tidak bisa mencapai di situ, tidak bisa. Kamu juga tidak bisa mengadakan kambing dari kambing, kamu juga tidak berperan apa-apa. Begitu juga misalkan batu bisa melahirkan kambing, sebenarnya kita juga tidak bisa apa-apa kalau ada. Jadi sebenarnya sama. Nah ini ketika kita sudah bisa melampaui itu dengan dzauq kita, jadi kita tidak merasa yang lewat asbab itu lebih kita terima, sedangkan yang tidak lewat asbab tidak bisa kita terima akal kita, misalkan itu namanya wusul bidzauq dengan hati. Kalau sekedar teori kan teori kita kan tahu Allah itu maha kuasa, tapi buktinya dzauq kita tidak akan seperti itu, rasa kita tidak akan bisa begitu. Jadi seandainya ada batu keluar kambing, pasti hati kita akan terkejut bagaimana gitu, merasa itu sesuatu yang luar biasa. Padahal ya sama saja sebenarnya dengan yang terbiasa oleh asbab sehari-hari, itu sebenarnya sama saja. Nah di sini ketika seseorang itu menuju kepada Allah dengan berbagai cara ya, biasanya dengan riyadhah, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka biasanya dia akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya ilahi yang tertancap di hatinya, yang terkadang bisa akan dibukakannya mata batin, atau dibukakannya alam-alam lain, alam-alam ghaib ya, bisa tahu apa yang ada di hati orang, atau bisa tahu alam malaikat, alam jin misalkan. Kemudian sang salik itu akan merasa bahwa oh ternyata inilah yang aku cari, akan merasa begitu. Maka seorang salik yang benar-benar salik, yang mendapat pertolongan Allah ini, akan ada hatif atau suara hati ya, suara hati atau suara tanpa rupa, suara tanpa rupa. Suara hatinya akan berkata, yang kamu cari masih di depan, karena sebenarnya bukan itu yang kamu cari ya. Jadi misalkan bisa tahu yang ada di hati orang, bisa tahu isi dunia ini, isi perut bumi, tanpa harus bersusah payah mengeduk misalkan, langsung bisa tahu. Ini akan diingatkan ketika akan berhenti merasa itu yang ia cari, ia akan diingatkan, karena hakikatnya bukan itu masih dunia. Apalagi ketika masih mempunyai rasa. Jadi seorang salik ketika masih mempunyai rasa, masih mempunyai keinginan, itu ya belum sampai yang dituju. Begitu juga ketika melihat dunia ini memperlihatkan bersolek ya, ketika melihat dunia yang bersolek, yang menggiurkan, dan kebetulan si salik mendapat kemudahan dunia, kemudian dia akan tertarik oleh dunia, dia akan menuju dunia. Seorang salik yang benar-benar mendapat pertolongan Allah ini akan diingatkan oleh dunia tersebut ya, diingat dunia itu akan berbicara, innama nahnu fitnah, aku hanyalah fitnah.
maka janganlah kamu kufur, janganlah kamu tertutup dari nikmat-nikmat Allah dan mencari saya dunia ini. Dunia akan seperti itu, akan berkata seperti itu. Karena apa? Ya karena sesungguhnya dunia ini kalau kita tuju, ini sesuatu yang yang rugi, yang merugikan. Karena apa? Ya karena dunia kan sifatnya sebentar. Sementara yang kekal kan nanti setelah dunia ini. Maka kalau kita fokus pada dunia tentunya kita akan merugi karena hanya sebentar. Ya terkadang orang yang mencari dunia kan begitu, dari kecil sampai tua masih mengumpulkan dunia terus, bahkan menikmatinya pun tidak, belum apa-apa tiba-tiba meninggal dunia sudah tidak ada apa-apanya, tidak merasakan lagi. Makanya seorang saleh ketika akan tertarik kepada dunia, dia akan diingatkan innama nahnu fitnah, saya hanyalah fitnah. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita benar-benar, maka kita akan selalu diingatkan karena yang kita tuju adalah Allah, yaitu kita bisa usul atau bisa mendapatkan kesadaran yang bersifat permanen dalam hati kita. Tentunya kesadaran permanen itu tidak akan terwujud karena yang namanya permanen kan yang dilihat kan akhirnya ya. Tidak akan terwujud misalkan sekarang usul tapi besok masih ini kan namanya bukan permanen ya. Berarti yang kita tuju adalah keistiqomahannya itu, keistiqomahan hudur kita terhadap Allah. Saya kira cukup. Semoga kita bisa benar-benar menuju kepada Allah dengan sebenarnya dan kita selalu mendapatkan peringatan dari Allah apabila akan melenceng dari apa yang kita cari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.